Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hadis dhaif dan sebab-sebab kedhaifannya dari sisi sanad. Perkenalkan, nama saya Mahaliki Nahya yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 8 kali ini. Adapun anggota saya yaitu Clara Sishani dan juga Sahla Badi. Saya akan menjelaskan pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Ada banyak penyebab hadis dhaif, namun dari keseluruhan penyebab itu dapat disimpulkan menjadi dua sebab. Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalahul Hadis menjelaskan, penyebab hadis ditolak atau tidak bisa diterima ada banyak, namun keseluruhannya merujuk pada dua sebab, yaitu sanadnya tidak tersambung dan di dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi bermasalah. Selanjutnya, maksud dari sanad terputus adalah apabila dalam periwayatan terdapat perawi yang gugur dari rentetan sanad. Gugurnya perawi dalam sanad dapat berbeda-beda tempatnya, ada yang gugur dari awal, di tengah, dan di akhir. Bisa juga gugurnya di beberapa tempat secara berurutan atau tidak berurutan. Selanjutnya ada sebab-sebab hadis dhaif ditolak dilihat dari sisi sanadnya yang tidak bersambung. Yang pertama, gugur pada sanad pertama, yang kedua gugur pada sanad terakhir atau sahabat, yang ketiga gugur dua orang rawi atau lebih secara berurutan, dan yang terakhir rawinya yang digugurkan tidak berturut-turut. Berikutnya ada syarat hadis sahih. Pertama, itu bersambung sanadnya, artinya tiap-tiap rawi dan rawi lainnya benar-benar mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya dari sejak awal sanad sampai akhir sanad. Kedua, perawinya adil di dalam periwayatan. Adil di sini bermakna perawi tersebut Islam, akil atau berpikir sehat, balik, terhindar dari melakukan dosa besar atau dosa-dosa kecil yang terus-menerus, dan terakhir terhindar dari hal-hal yang menodai kepribadian. Yang ketiga, tidak terdapat kejanggalan. Maksudnya, periwayatan seorang rawi yang dikatakan sikoh atau dipercaya berbeda dengan periwayatan banyak rawi lainnya yang juga sikoh atau dipercaya sebab ditambah atau dikurangi sanad maupun matannya. Lalu yang keempat, itu dobit, artinya kuat ingatan. Sedangkan dobit ada dua macam. Dobit sodri, artinya ingatan rawi benar-benar tersimpan kuat di dalam pikirannya atas apa yang telah ia dengar dan diterima. Ingatannya tersebut sanggup ia keluarkan kapanpun dan dimanapun ia kehendaki. Yang kedua itu dobit kitab, artinya rawi tersebut kuat ingatannya berdasarkan buku catatannya yang ia tulis sejak ia mendengar atau menerima hadis. Dan yang terakhir atau kelima, tidak adanya kecacatan, yaitu cacat yang berada pada hadis di mana secara dilahir hadis tersebut dapat diterima, akan tetapi setelah diselidiki secara mendalam dan dengan seksama, jalur periwayatannya mengandung cacat yang menyebabkan hadis itu ditolak. Berikut adalah jenis-jenis hadis dhaif dari sisi sanadnya. Yang pertama ini adalah mualak. Jadi hadis mualak ini tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad. Baik itu satu orang rawi yang tidak disebutkan, dua rawi yang tidak disebutkan, ataupun lebih. Yang terpenting, hadis mualak ini tuh cirinya perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad gitu. Ulama mengatakan bahwasannya mualak ialah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Misalnya, bila seorang mengatakan Rasulullah berkata atau dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, kan tanpa menyebutkan rangkaian sanad dari awal. Nah, maka hadis tersebut masuknya ke dalam jenis hadis dhaif, hadis mualak. Selanjutnya adalah hadis mursal. Nah, ulama mengatakan bahwasannya hadis mursal ini adalah hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, yaitu sahabat, dari akhir sanadnya. Maksudnya, hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya, hadis mursal itu. Nah, periwayatan hadis itu kan pasti melalui sahabat itu, karena tidak mungkin tabi'in langsung bertemu dengan Rasulullah gitu. Nah, bila ada hadis yang tidak menyebutkan itu nama sahabat dalam rangkaian sanadnya dari tabi'in langsung lompat kepada Rasulullah SAW,
maka di situ bermasalah. Karena jelas tabiin itu tidak sezaman dengan Rasulullah. Pasti ada yang menjabatannya mereka berdua, ya ini sahabat gitu. Jadi hadis yang tabiinnya langsung kepada Rasulullah, tidak melalui sahabat, berarti itu masuk ke dalam hadis mursal. Nah, misalnya Imam Muslim bin Hajjaj pernah meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Rafi, dari Hujain, dari Al-Laits, dari Uqail dan Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rasulullah pernah melarang jual beli dengan cara muzabanah, yaitu jual beli tanpa takaran. Redaksi hadisnya sebagai berikut nih, teman-teman bisa lihat. Yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara muzabanah. Nah, para ulama itu menghukumi hadis tersebut tuh dengan mursal, karena Sa'id bin Musayyab itu adalah seorang tabi'in yang tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah SAW. Pasti Sa'id bin Musayyab ini mendengar hadis tersebut melalui sahabat gitu, ada perantaranya gitu. Tetapi dalam rangkaian sanad hadis di atas tersebut itu tidak disebutkan nama sahabat yang menjadi perantara antara Sa'id bin Musayyab dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam rangkaian sanad hadis di atas itu tidak disebutkan nama sahabat yang menjadi perantara antara Sa'id bin Musayyab dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditinjau dari segi sisi yang menggugurkan hadis dan sifat-sifat pengguguran hadisnya itu dibagi menjadi 3, mursal jalis, mursal sahabi, dan mursal khafi. Nah, kalau mursal jali ini adalah bila pengguguran yang telah dilakukan oleh rawi, yaitu tabi'in, itu jelas, itu mudah, itu jelas untuk diketahui gitu, bahwa orang yang menggugurkan itu tidak hidup sezaman dengan orang yang digugurkan, yang punya berita. Jadi orang yang menggugurkan kan misalkan di sini adalah tabi'in kan, karena ia menghapus nama sahabat misalkan. Bahwa orang menggugurkan itu tabi'in menghapus nama sahabat, dan tabi'in ini tidak hidup sezaman dengan yang digugurkan, itu sahabat yang punya berita gitu. Maka hadis tersebut masuk ke dalam mursal jali. Lalu yang kedua adalah mursal sahabi. Jadi mursal sahabi ini terputusnya sanad itu terjadi pada tingkat sahabat yang dipastikan tidak mendengar hadis itu secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula melihatnya sendiri karena sahabat itu masih kecil, entah itu belum masuk Islam ataupun tidak bersama dengan beliau gitu. Jadi sahabat itu memperoleh hadis tersebut dari sahabat yang lain gitu, tapi dia tidak menyebutkan nama sahabat yang lain itu dalam sanad, seperti itu. Nah, kalau mursal khafi ini adalah perawi yang meriwayatkan dari seseorang yang semasa dengannya atau pernah bertemu dengannya, tetapi hadis yang ia sampaikan tuh gak pernah didengarnya dari orang tersebut. Bingung? Sama saja. Jadi mursal khafi ini perawi itu ngeriwayatin dari misalkan seseorang nih, misalkan dari tabi'in, itu misalkan ya seorang tabi'in semasa nih hidupnya, tapi gak pernah ketemu. Tapi lagi hadis yang disampaikan oleh perawi yang ini, yang pertama itu yang gak pernah bertemu itu gak pernah didengarnya langsung dari hadis dari yang diberitakan kan. Perawi A itu pernah bertemu atau sezaman dengan perawi B, kemudian perawi B ini meriwayatkan hadis dari perawi A, tapi perawi B ini nggak pernah mendengar langsung gitu, nggak pernah mendengar perawi A menyampaikan langsung gitu ke dia gitu. Jadi perawi ini meriwayatkannya dengan lafaz yang menunjukkan adanya kemungkinan, ketidakpastian bahwa ia mendengar dari orang tersebut gitu. Jadi gak pasti, masih ada kemungkinan gitu. Mungkin perawinya itu kedua perawi memang bertemu, tapi tidak pernah berguru ataupun mendengar hadis darinya. Lalu yang ketiga adalah hadis mudal, di mana dalam hadis mudal itu rangkaian sanadnya ada terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Maksudnya dalam rangkaian sanad ada dua perawi yang dihilangkan. Nah, syaratnya itu harus berturut-turut gitu. Kalau nggak berturut-turut, misalnya di awal sanad ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, berarti kan ada gap nih, maka ini tidak bisa dinamakan hadis mudal. Jadi syarat hadis mudal adalah hadis yang dalam rangkaian sanadnya itu ada dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 hadis munqati. Hadis munqati merupakan hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun posisi terputusnya, yang artinya hadis yang tidak disebutkan seorang rawinya sebelum sahabat. Hadis munqati tidak mensyaratkan harus berturut-turut atau jumlah perawi yang hilang ditentukan. Selama ada dalam rangkaian sanad itu rawi yang hilang atau tidak disebutkan baik di awal, tengah maupun akhir sanad, maka hadis itu disebut hadis munqati. Yang kelima, mursal kafi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang hidup sezaman dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya. Dia sendiri meriwayatkannya dengan redaksi sima, yaitu seolah-olah dia mendengarkan langsung. Maksudnya, perawi menerima hadis dari orang yang semasa dengannya dan dia bertemu langsung dengan orang tersebut. Namun sebenarnya dia tidak mendengarkan langsung hadis itu dari orang yang semasa dengannya. Hal ini disebut dengan hadis mursal kafi, yaitu hukumnya doif. 6. Hadis mudalas. Hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan dengan tidak menyebutkan nama orang yang meriwayatkannya dan menukar namanya dengan orang lain. Rawi yang berbuat demikian disebut mudalis. Hadis yang diriwayatkan mudalis disebut dengan hadis mudalas dan perbuatannya disebut dengan tadlis. Menurut ulama, hadis mudalas terbagi menjadi 2, yaitu tadlis isnad dan tadlis suyuk. Tadlis isnad. Tadlis isnad merupakan perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang dia sampaikan itu tidak didengar langsung dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Maksudnya, seorang rawi mendapatkan hadis dari orang lain, tetapi ia meriwayatkan dengan mengatasnamakan gurunya, tetapi gurunya tidak pernah mendengar hadis darinya. Agar dianggap perawi tersebut pernah mendengarnya, maka ia menggunakan lafaz an fulanin atau ana fulanan yaqulu. Tadlis suyuk. Tadlis suyuk yaitu bila seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya dengan menyebutkan nama kauniyahnya, nama keturunannya, atau dengan menyifati gurunya dengan sifat-sifat yang tidak atau belum dikenal banyak orang. Karena kalau disebut nama asli gurunya, bisa jadi guru perawi itu tidak sikoh atau dipercaya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.